Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul apakah saham ini mutiara terpendam? Saham ini membagi dividen yield yang besar, sebanyak 10%. Nah, saham apakah itu? Kita akan membahas saham SGRO atau PT Sampurna Agro. Nah, tapi seperti biasa, semua pembahasan di video ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Ingat, rugi kamu tanggung sendiri. Oke, kita langsung saja membahas informasi umum tentang perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit. Nah, mereka memiliki kantor pusat di Jalan Basuki Rahmat 788. Jika kita lihat di sini, perusahaan berdiri pada tahun 1993 atau sekitar 32 tahun. Nah, perusahaan ini pernah diakuisisi oleh grup Sampurna Strategic pada tahun 2007. Dan mereka tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 dengan kode saham SGRO. Sekarang kita lihat tentang komposisi pemegang sahamnya. Ini merupakan daftar pemegang saham terbesar perseroan. Nah, kita bisa lihat di sini, komposisi terbesar sebanyak 67% adalah PT Sampurna Agri. Kemudian ada juga beberapa nama pemegang saham lainnya yang bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Ternyata PT Taspen juga memiliki saham perusahaan sebanyak 4% di saham AGRO ini. Nah, jika kita lihat komposisinya, kepemilikan saham masyarakat hanya sebesar 6,18% saja. Angka ini termasuk sangat kecil jika dibandingkan beberapa perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia yang punya kepemilikan saham di masyarakat di atas 30%. Dan ini merupakan poin penting yang teman-teman harus ingat, bahwa berdasarkan laporan tahunan yang saya tampilkan ini, tidak ada anggota direksi atau komisaris yang memiliki saham perusahaan. Menurut kamu, apakah hal ini bagus atau malah buruk? Oke, sekarang kita lihat kinerja terbaru saham ini. Berdasarkan data 30 September 2022. Poin pertamanya kita lihat total aset. Total aset perusahaan berjumlah 10,38 triliun, mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Oh iya, untuk datanya diambil dalam jutaan ya. Nah, dari total aset perusahaan, komponen yang terbesar itu ada pada tanaman produktif, baik itu tanaman yang menghasilkan maupun tanaman yang belum menghasilkan. Ini sangat wajar karena mengingat perusahaan bergerak di bidang kelapa sawit, sehingga tentu saja mereka butuh tanaman-tanaman yang produktif untuk dapat menunjang operasional mereka. Dan tentu saja tanaman itu masuk pada kategori aset. Berikutnya kita lihat dari sisi liabilitas. Liabilitas perusahaan mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan jika dibanding tahun sebelumnya. Apabila kita amati, di sini kita bisa melihat bahwa liabilitas perusahaan itu berada dalam hutang bank jangka panjang. Nah, tapi ada yang menarik di sini, di mana di tahun 2022 kita bisa melihat terjadi kenaikan hutang obligasi dan hutang sukuk untuk liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, jika kita membandingkan total liabilitas perusahaan sebanyak 5,23 triliun dan asetnya yang hanya 3-400 miliar, artinya perusahaan membutuhkan sumber pendanaan yang lain untuk bisa melunasi semua hutangnya. Berikutnya kita lihat dari sisi ekuitas. Perusahaan punya saldo ekuitas sebanyak 5 triliun, di mana didominasi oleh saldo laba sebanyak 3,7 triliun rupiah. Angka ini wajar di mana mayoritas perusahaan memang memiliki saldo ekuitas terbesar pada komponen ini. Oke, selanjutnya kita lihat dari laba ruginya. Penjualan perusahaan memang mengalami peningkatan tapi tidak signifikan, dari 3,90 triliun menjadi 3,91 triliun di tahun 2022. Sebaliknya, meski penjualannya naik sedikit, beban penjualan perusahaan terlihat mengalami penurunan dari 2,7 menjadi 2,3. Hal itulah yang menyebabkan laba brutonya
naik dari 1,1 menjadi 1,5 di tahun 2022. Mari kita pelajari lebih lanjut untuk komponen penjualannya. Dari 3 produk yang ada di dalam perusahaan ini, ternyata mayoritas penjualan itu berasal dari produk kelapa sawit. Seperti yang kita tahu, segmen utama bisnis dari perusahaan ini adalah penjualan kelapa sawit. Dan ini sangat wajar jika produk kelapa sawit menjadi yang dominan di dalam komponen penjualannya. Bagaimana dari sisi alokasi penjualannya? Nah, ternyata ada 3 perusahaan yang memiliki kontribusi yang banyak terhadap penjualan dari PT Sampurna Agro ini. 3 perusahaan ini memiliki total penjualan sekitar 64% dari total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya apa? Dari semua penjualan perusahaan, mayoritasnya disalurkan kepada 3 perusahaan ini. Bagaimana dengan beban pokok penjualannya? Jika kita lihat di sini, mayoritasnya berada pada beban pemeliharaan, beban panen, dan alokasi beban tidak langsung. Angka ini bisa dikatakan baik karena kita bisa melihat terjadi penurunan beban penjualan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat beberapa komponen lagi yang lain. Untuk perubahan nilai wajar aset biologis mengalami penurunan, tapi pertanyaannya apakah itu berpengaruh terhadap pencapaian labanya? Nah, ternyata juga kita lihat di sini laba perusahaan mengalami peningkatan yang cukup memuaskan di tahun 2022 ini, meskipun penjualannya naik sangat kecil. Jadi bisa disimpulkan, laba perusahaan naik karena beban pokok penjualan yang berkurang dan bukan karena kontribusi penjualan yang bertambah. Oke, kemudian mari kita lihat tentang kinerja histori perusahaan. Nah, jika kita lihat di sini, SGRO ini memiliki kinerja yang cukup fluktuatif, di mana pernah rugi, tapi pernah untung besar juga. Nah, tapi di sini harus diingat bahwa dalam 3 tahun terakhir, kinerja perusahaan ini terus bertumbuh secara konsisten, di mana kita bisa melihat pada earning per share yang dihasilkan. Selain itu, Mimin juga mau bahas dari sisi dividennya. Jika kita lihat di sini, perusahaan membagi 2 kali dividen dalam tahun 2022, di mana 135 dan 90 per lembar saham. Jika kita total, maka untuk total dividen di tahun 2022 ini adalah Rp225 dan dibagi dengan harga sahamnya, artinya dividen yield perusahaan di tahun 2022 ini sekitar 10,6%. Angka yang sangat menarik bukan? Di mana mayoritas perusahaan membagi dividen dengan yield sekitar 3%. Tapi dengan perusahaan ini, kita bisa mendapatkan yield yang bahkan lebih dari 3 kali lipat. Oke, kita lihat lagi dari sisi aspek valuasinya. Perusahaan punya PER 3,5 kali dengan PBV 0,7 kali. Artinya, harga sahamnya 2120 ini masih lebih murah jika kita bandingkan dengan modal per lembarnya sebanyak 2.700. Dari sisi rasio keuangan juga menarik, di mana dengan ROE 21%, NPM 20%, dan ini yang harus diperhatikan bahwa perusahaan punya debt to equity ratio 104%. Artinya, total ekuitas perusahaan lebih kecil dibandingkan total hutangnya. Kita bisa lihat pada laporan keuangan ini. Jumlah ekuitasnya 5 triliun, tapi perusahaan punya liabilitas sebanyak 5,2 triliun rupiah. Untuk aspek terakhir yang ingin saya bahas adalah ini. Perlu diingat, meskipun perusahaan ini terkesan punya kinerja yang cukup baik di tahun 2022, membagi dividen yang besar, tapi perusahaan ini belum bisa dikatakan terlalu liquid, di mana dengan rata-rata total transaksi yang tidak terlalu besar, sehingga kamu semua harus mempertimbangkan apabila ingin membeli saham ini dari sisi likuiditasnya. Oke, untuk pembahasan pada video ini cukup sampai di sini saja ya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan suatu pemahaman baru dengan informasi yang saya sampaikan. Selalu ingat,
bahwa setiap pembahasan yang disampaikan bukan rekomendasi dan hanya sebagai edukasi. Rugi kamu tanggung sendiri ya. Oke, sekian video ini dan semoga bermanfaat. Thank you. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya.